Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wulan Aprili, Stambuk A1J119005, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada hewan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reproduksi adalah perkembangbiakan, tiruan, dan hasil ulang. Sedangkan menurut ilmu biologi, reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya dengan memperbanyak diri melalui proses biologis yang terjadi pada makhluk hidup. Reproduksi bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Reproduksi pada hewan umumnya dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual yaitu reproduksi yang terjadi tanpa didahului dengan peleburan dua sel kelamin yang berbeda jenisnya, yakni sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi ini umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau avertebrata. Reproduksi aseksual ada beberapa jenis, yaitu pembelahan, pertunasan, fragmentasi, dan partenogenesis. Pembelahan atau fission. Pembelahan atau fission adalah perkembangbiakan hewan dengan cara pemisahan tubuh induk menjadi dua individu yang ukurannya sama besar. Cara reproduksi ini awalnya hewan membulat kemudian memanjang. Selanjutnya, sitoplasma pada bagian tengah terbagi menjadi dua. Hingga akhirnya terbentuklah individu baru yang mana masing-masing memiliki inti sel. Pembelahan sel terjadi pada kondisi yang baik dan suhu yang cukup, yaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, serta memiliki ketersediaan makanan yang cukup pula. Contoh hewan yang melakukan pembelahan yaitu amoeba, paramecium, ciliata, Euglena viridis, dan archaea. Pertunasan. Pertunasan merupakan pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induk. Cara perkembangbiakan hewan dengan tunas melalui pemisahan individu baru dari tubuh induk. Individu ini akan terbentuk dari tonjolan yang ada pada bagian tubuh induk. Individu baru tersebut akan tumbuh di sekitar posisi induk, sehingga akan terbentuk koloni pada hewan tersebut. Pertunasan biasanya terjadi pada hewan yang menempel di dasar laut. Contohnya, ubur-ubur, anemon laut, porifera, hidra, dan terumbu karang. Fragmentasi. Fragmentasi yaitu pematahan tubuh individu menjadi beberapa bagian, dan beberapa bagian atau semuanya berkembang menjadi individu dewasa yang lengkap. Bagi hewan untuk dapat bereproduksi dengan cara ini, yaitu fragmentasi, harus disertai dengan regenerasi. Apa itu regenerasi? Regenerasi yaitu pertumbuhan kembali bagian tubuh yang hilang pada individu. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara fragmentasi yaitu pada banyak hewan spons, Cnidaria, Planaria, Annelida, Polychaeta, dan Tunicata. Partenogenesis. Partenogenesis yaitu proses perkembangan telur tanpa harus dibuahi. Hewan dewasa yang dihasilkan melalui partenogenesis seringkali haploid dan sel-selnya tidak mengalami meiosis pada pembentukan telur-telur baru. Contohnya lebah, tawon, dan semut. Yang kedua, reproduksi seksual. Reproduksi seksual yaitu reproduksi yang melibatkan alat reproduksi dua jenis sel kelamin, yakni sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, serta ditandai adanya proses pembuahan atau fertilisasi. Reproduksi seksual
terjadi apabila pembentukan individu baru melalui peleburan atau perpaduan antara dua sel kelamin. Jadi, reproduksi ini memerlukan dua induk. Nah, pada proses pembuahan atau fertilisasi pada reproduksi seksual terdiri atas dua jenis, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Yang pertama yaitu fertilisasi internal. Fertilisasi internal yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk. Jadi, sperma dari induk jantan harus masuk ke dalam tubuh induk betina melalui kopulasi. Contohnya, ayam, kura-kura, lumba-lumba, dan singa. Yang kedua yaitu fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk. Fertilisasi eksternal terdiri atas dua jenis tipe, yaitu tipe acak dan tipe sarang. Tipe acak yaitu pelepasan sel telur dan sel spermanya dilakukan di sembarang tempat. Sedangkan tipe sarang yaitu pelepasan sel telur dan sel spermanya dilakukan di tempat tertentu, sehingga peluang terjadinya pembuahan sangat besar. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrio pada hewan, reproduksi seksual terbagi menjadi tiga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar yaitu cara perkembangbiakan hewan dengan melahirkan atau beranak. Embrio akan berkembang di dalam rahim hewan betina sehingga induk betina akan mengandung. Adapun ciri dari hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, memiliki rambut di permukaan kulit, dan mengandung. Contohnya sapi, kelinci, kambing, dan kucing. Ovipar atau bertelur yaitu cara perkembangbiakan hewan dengan mengeluarkan telur. Telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar tubuh induk. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, dan tidak menyusui anaknya. Contohnya ayam, bebek, komodo, penyu, dan ikan. Ovovivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan beranak. Embrionya akan berkembang di dalam telur yang tetap berada di dalam tubuh induk sampai menetas. Dan setelah menetas, calon anak tersebut akan dikeluarkan melalui tubuh induk. Adapun hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, buaya, kadal, dan beberapa jenis ular. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sistem reproduksi pada hewan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.